Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Gemini untuk bulan Februari 2019. Dan seperti biasa akan saya bagi 4 bagian, masing-masing 3 kartu yang terkait tentang kehidupan, karir, bisnis, asmara berpasangan, dan asmara yang lajang. Masing-masing 3 kartu terkait past, current, future, yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di setiap harinya dan di bulan Februari 2019, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, saya akan kocok kartu tarot ini dan kita sama-sama berdoa ya. Saya akan kocok sambil terpejam. Yang pertama, kehidupan Gemini, ini yang past, kemudian current, kemudian future. Ya, kemudian untuk karir, past, current, future. Oke. Kemudian asmara berpasangan, past, current, future. Asmara yang lajang, past, current, future. Kita mulai kehidupan untuk Gemini di Februari 2019. Yang pertama kehidupan past, 5 tongkat, kemudian 7 pedang, The Magician. Nah, di sini 5 tongkat menggambarkan bahwa Anda masih di waktu lalu ada banyak hal yang masih bertentangan, masih bermasalah, masih meliputi persoalan-persoalan yang menimbulkan persinggungan atau ibaratnya ada politik di dalam kehidupan yang Anda lewati, sehingga beberapa hal membuat Anda jadi kesal, marah, kecewa, dan merasa tidak puas karena sangat berpengaruh sekali apa yang Anda lakukan terkait dengan banyak pihak, sehingga Anda harus memperjuangkan apa yang Anda yakini akan ada perubahan gitu. Tapi di sini menggambarkan persoalan itu malah jadi mengaitkan beberapa pihak sehingga cukup merepotkan. Coba kita lihat yang sekarang. Sekarang ini Gemini sepertinya harus lebih sabar lagi ya. Ada beberapa hal yang membuat Anda rasanya ingin pergi, ingin ingin mencari sesuatu yang lebih menenangkan. Di sini elemennya di sini pedang, elemen angin terkait dengan pikiran. Ada banyak sekali yang membebani pikiran Anda sehingga terkadang Anda ingin meninggalkan dulu sejenak, pergi dulu sejenak, lelah, kesal, marah, capek. Bahkan akhirnya rasanya Anda ingin biarin aja deh gitu ya, yang penting saya baik-baik saja, yang lain biarkan urus sendiri masing-masing gitu ya. Terkadang kalau kita sudah jengkel, sudah marah, kesal terhadap apa yang kita usahakan, tapi banyak yang ngerusuhi, banyak yang nggak sejalan, ada yang maunya menjegal, ada yang maunya menang sendiri, ada yang maunya mendominasi. Nah, ini yang membuat Anda akhirnya berpikir menjauh, kayaknya lebih baik daripada ikut dalam kondisi yang terasa seperti api dalam sekam atau terasa seperti konflik gitu ya. Nah, kepandaian Anda untuk menyiasati situasi itulah yang sebetulnya membuat Anda bisa mentas gitu ya, keluar dari problem yang riweh, sumpek, kesal gitu. Dan ini
membuat Anda itu berat karena masih melekat, masih ingin melakukan banyak hal yang bisa membuat satu perubahan. Nah, di sini harus mengerahkan segala daya kemampuan Anda, kecerdasan, talenta, pengalaman, dan juga skill yang membuat Anda yakin semua bisa dihadapi, semua bisa diatasi. Jangan lari, jangan pergi, hadapi ya, karena dengan menghadapinya Anda akan tahu sebatas mana Anda mampu dan sebatas mana Anda bisa melihat begitu banyak orang yang meninggalkan atau membantu gitu. Katanya orang kalau bisa melihat dengan jernih siapa yang baik justru ketika kita dalam keadaan sulit. Nah, Anda justru bisa melihat dengan lebih jernih siapakah kira-kira yang menjadi teman sehati, sahabat sejati yang akan bersama-sama menyelesaikan problem-problem yang ada dalam situasi saat ini gitu ya, di dalam kartu 7 pedang ini. Dan sebaiknya Anda jangan menyerah ya. Hadapi dan bersikaplah bijak. Kalau memang ada sesuatu yang harus diperbaiki, Anda harus sportif bahwa Anda akan berusaha untuk memperbaikinya dan menjadikan segala sesuatu yang dikerjakan memberi kepuasan dan hasil yang diharapkan gitu ya. Dan ke depan ini future-nya the magician. Semua ada di tangan Anda. Semua yang terjadi itu sebetulnya keputusannya berada di tangan Anda. Apakah ingin Anda ubah menjadi lebih baik atau diubah menjadi lebih buruk? Tapi alangkah baiknya kalau seandainya semua potensi itu ada pada diri Anda, maka lakukanlah yang kalau bahasanya itu sedikit mudaratnya, sedikit keburukannya ya, tapi membawa kebaikan bagi semua pihak, membawa keberuntungan bagi semua pihak, dan membawa ketentraman dan juga kedamaian dalam menjalankan kehidupan sehingga tidak ada yang bergejolak atau tidak ada yang menimbulkan masalah yang membuat Anda jadi misalnya bingung atau berat sebelah atau akhirnya terbeban karena ada satu kepentingan yang membuat Anda berpikir keras. Semoga Anda betul-betul bisa independen ya dalam hidup, bebas merdeka memutuskan menjalankan apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda sanggupi. Kalau memang Anda merasa saya sanggupnya sekian, ya jangan dipaksakan karena nanti bukan dia yang kedodoran, Anda yang kedodoran gitu ya. Oke, ini tadi kehidupan dari Gemini. Sekarang karir dan bisnis. Queen of Swords. Kemudian 3 koin. 3 pedang. Nah, ini yang harus dihati-hatikan ya, diperhatikan ya, menjadi kewaspadaan. Dihati-hatikan bahasa apa itu? Diberi apa, menjadi kewaspadaan, di mana diawali dengan Ratu Pedang. Dominasinya adalah pikiran, kekuatan, kemauan yang begitu besar. Ini untuk yang pas ya, yang waktu lalu. Anda sudah berjuang dengan segala hal yang Anda mampu untuk berada di posisi yang terbaik, dan kalau bisa sih ini tidak lagi dilakukan karena kalau di sini gambarannya keras hati, keras kepala, dengan segala cara. Yang penting Anda bisa, Anda sukses, Anda menang gitu ya, Anda mampu, tapi memaksakan kehendak justru ini akan membebani Anda kalau segala sesuatu tidak natural ya. Harus betul-betul dipahami bahwa apa yang Anda lakukan itu akan menjadi beban dan tanggung jawab Anda di waktu yang akan datang. Nah, kalau bebannya terlalu berat, justru ini akan jadi penderitaan yang baru. Jangan sampai ya. Jadi kalau memang ini sudah berlalu, jadikan bagian dari pengalaman dan pelajaran kehidupan, sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan konfrontasi, konflik di pekerjaan, ribut dengan atasan atau dengan rekan kerja, atau ribut dengan orang-orang yang mensupport dari apa yang Anda lakukan gitu ya. Jadi harus lebih bijaksana, lebih tenang, dan ambil intisari dari pengalaman yang sudah berlalu, bahwa Anda mengambil sikap yang tegas untuk sebuah keputusan yang besar bagi langkah-langkah positif dalam
merintis karir atau menjalankan roda kehidupan dalam pekerjaan Anda berusaha untuk komit dan solid dengan tim kerja, dengan rekan kerja, dengan atasan ataupun dengan orang-orang yang ada di dalam perusahaan gitu ya. Di sini gambarnya 3 koin. Komunikasi, interaksi, dan komunikasi yang baik akan menghasilkan sesuatu yang jelas arahnya dan tentu akan membawa dampak kepada income atau penilaian plus dari atasan, dari rekan kerja, dari perusahaan, karena Anda amat sangat teliti dan hati-hati dari setiap langkah. Semua harus dengan misalnya dokumen yang lengkap, perjanjian yang jelas, arahan yang jelas, rencana-rencana yang jelas. Dan ini gambaran di mana ada komitmen, ada saksi, bisa juga dilambangkan dengan dokumen, LOI, kontrak kerja dan sebagainya, sehingga apa yang Anda jalankan aman gitu ya. Dan ke depan harus diwaspadai ketika dalam pekerjaan Anda lancar, belum tentu pihak-pihak yang diam-diam mungkin cemburu dengan Anda itu tinggal diam, belum tentu. Dan ini gambaran 3 pedang menancap di jantung hati gitu ya. Ini seperti gambarannya bahwa Anda mungkin akan berhadapan dengan orang yang membuat Anda jadi kesal, marah, kecewa gitu ya. Dalam langkah-langkah Anda meniti karir, dalam proses pekerjaan Anda akan berhadapan dengan orang yang mungkin pada akhirnya bisa juga dia nyalip gitu ya, atau dia berhasil membuat Anda berada di belakangnya atau berusaha membuktikan bahwa Anda tidak mampu. Nah, Anda harus berusaha sungguh-sungguh dalam bekerja untuk membuktikan apa yang Anda lakukan itu membawa hasil. Apa yang Anda kerjakan itu bukan sekedar rencana, tapi pembuktian dari setiap langkah di pekerjaan, sehingga tidak ada celah untuk melihat bahwa Anda tidak sanggup menerima tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Tapi kalau Anda hati-hati, Anda teliti, Anda bisa menjalankan dengan baik, insya Allah yang ke depan ini bisa berubah dan mungkin bukan 3 pedang, justru malah orang ini akan bekerja sama dengan baik, bukannya menjadi lawan atau rival Anda, tapi justru akan mau memahami bagaimana Anda berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, dan dia akan berusaha untuk bisa menerima, asalkan Anda yakin Anda punya kemampuan untuk melaksanakannya dan membuktikan bahwa Anda lah yang terbaik, you are the best gitu ya. Dan orang yang mungkin cemburu atau menggunting dalam lipatan atau ingin menunjukkan segala kekurangan Anda mungkin tidak akan terlaksana atau urung niatnya, karena Anda berusaha dengan sungguh-sungguh menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dengan baik ya. Dan buat yang berbisnis, di sini Ratu Pedang, Queen of Swords, menggambarkan dalam berbisnis Anda itu termasuk ngoyo. Tapi harus hati-hati juga, jangan sampai sikap keras hati, kuatnya keinginan, bisa ada yang mengambil celah kelemahan itu membuat Anda nanti malah mengalami satu masalah. Jangan sampai sesuatu yang terkesannya Anda terlalu ambisi dalam berbisnis, justru malah celahnya nanti dimanfaatkan orang. Hati-hati ya. Dan ini gambaran seorang perempuan yang mempunyai ketangguhan dalam berpikir, kecerdasan, punya strategi. Nah, strategi itulah yang harusnya dikedepankan oleh Anda dalam usaha dan bisnis, supaya tahu bagaimana cara yang jitu mengembangkan usaha, barang ataupun jasa yang ingin dikembangkan, dan leading di pasaran atau di marketnya. Dan mudah-mudahan akan banyak yang tertarik, bahkan berniat atau berminat untuk bekerja sama dan invest dalam usaha atau bisnis Anda. Dan di sini gambar 3 koin, bisa jadi ada orang yang mengajukan penawaran untuk menggunakan layanan
jasa Anda atau membeli barang yang diproduksi oleh Anda. Dan yang terpenting adalah jelas dokumennya, kontrak kerjanya, bagaimana penyaluran barangnya atau pemberian jasanya. Yang paling diprioritaskan adalah terminnya. Nah, ini kontraknya harus jelas, kesepakatannya juga jelas, alurnya jelas. Ini yang akan membuat satu sama lain merasa tercover ya, dilindungi, hak-haknya dan kewajibannya jelas sehingga tidak ada yang akan mencederai. Di sini 3 koin berarti seperti diingatkan Anda harus penuhi ini ya, karena kalau Anda lengah, Anda menganggap enteng, udah kenal, cincai lah gitu ya, itu justru malah membahayakan. Bisa terjadi ini kalau tidak Anda patuhi, bisa terjadi ini. Ini adalah gambaran di mana adanya sesuatu yang membuat Anda kecewa, ada yang one prestasi, ada yang ingkar janji, ada yang tidak penuhi dari apa yang sudah disepakati bersama. Dan kekecewaan ini bisa mengganggu jalannya bisnis Anda, karena mungkin akhirnya secara pembiayaan jadi tersendat, secara pemasaran terganggu, bahkan mungkin malah jadi jadi terhalang untuk melakukan sesuatu. Anda menunda, semua jadi tertunda juga ya, ke pending gara-gara persoalan ada yang one prestasi, ada yang tidak lancar dalam hal pembayaran. Ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai ada orang bekerja sama tapi tujuannya nipu, ada orang mau bekerja sama tapi ambil untung banyak, Anda yang nanggung semuanya. Jangan sampai itu terjadi, dan Anda harus fokus bagaimana caranya untuk mengcover, untuk menjaga, untuk mengamankan bisnis Anda ya, bisnis atau usaha barang dan jasa. Oke, sekarang beralih ke asmara yang berpasangan. Untuk Gemini Februari 2019, pembantu pedang 6 koin, 9 koin. Nah, ini gambarannya di waktu lalu mungkin Anda sering curiga, sering melontarkan hal-hal yang membuat pasangan mungkin jadi keder gitu ya. Jadi aduh apa sih kok dicurigai, aduh apa sih, itu pikiran kamu aja yang negatif gitu ya. Jadi Gemini di waktu lalu banyak sekali kecurigaan, ketidakpercayaan, rasa was-was, cemas, ada sesuatu yang mungkin bisa menciderai hubungan yang berada dalam kondisi baik-baik saja gitu ya. Memang akan jadi kecemasan yang terus-menerus kalau trauma tentang cinta itu tidak sembuh. Jadi ketika dalam berpasangan, cerita lalu pernah dikhianati atau pernah ada yang tidak setia, terbawa ketika Anda betul-betul sudah punya seseorang yang dicintai, Anda bawanya nggak tenang. Aduh, jangan-jangan dia lagi sama nganu, sama itu, sama inu. Jadi ada beberapa hal yang membuat Anda jadi kesannya curiga membabi buta. Ini yang harus dihindarkan. Jangan sampai kemesraan yang sudah dibangun, dibentuk, dijaga rusak hanya gara-gara kecurigaan atau cemburu buta yang tanpa alasan ya. Dan di sini gambarnya 6 koin. Kalau terkait dengan pasangan, artinya dia membutuhkan perhatian Anda, membutuhkan kerjasama yang baik, membutuhkan pengorbanan Anda. Walaupun mungkin Anda masih mangkel dongkol, tapi ya gimana, terpaksa deh. Jangan, harus melakukan dari hati dengan cinta. Semoga satu persatu persoalan yang ada dalam hubungan Anda bisa terselesaikan dengan baik dan muncul kedamaian, ketentraman, dan kesejukan sehingga pasangan Anda merasa betul-betul Andalah yang teristimewa, diprioritaskan. Bahkan kalau memang ada masalah yang krusial sekali, yang genting sekali, dia akan jauh lebih tenang dan sabar untuk membuat Anda pun merasa tenang dan nyaman, tidak dibuat malah jadi tambah tegang gitu ya. Dan untuk future-nya dari sikap Anda yang tenang, perhatian, peduli dengan dia, di sini gambarnya 9 koin. Ini gambaran seorang perempuan yang tenang ke depannya gitu ya, dengan bobot spiritual yang meningkat, kehidupan yang terjamin, damai, bahagia, mencukupi segala sesuatu. Gambaran di sini perempuan yang secara spiritualnya matang karena dia bicara dengan burung.
itu adalah keilmuan spiritual di mana orang bisa dialog dengan hewan. Itu membutuhkan rasa yang terhalus ya, nuansa kebatinan yang kental sekali, dan ini digambarkan sebagai pendewasaan dalam diri seorang Gemini, bagaimana membuat hubungan itu jadi stabil, menjadi damai, menjadi penuh dengan cinta, dan yang dipikirkan adalah step-step untuk memasuki fase-fase bahagia, stabil, dan sejahtera. Semoga ini membuat Anda jauh lebih hati-hati untuk tidak mengedepankan curiga, cemburu, marah yang bisa merugikan atau merusak hubungan yang dalam keadaan stabil, tenang, damai. Tapi kalau memang dilatar belakangi pertengkaran yang hebat, kebencian yang tiada putus, sebetulnya Anda ini pasangan atau lawan tempur. Kalau sudah sering bertempur, justru ini tidak akan sehat ke depannya. Harus ada yang menjadi penengah untuk lebih keras lagi menyatukan dan membuktikan bahwa apa yang menjadi pertengkaran adalah pembahasan yang sia-sia. Pasti ada jalan tengahnya. Harus bisa ada yang lebih lentur hatinya mau mengalah sehingga hubungan mengarah kepada grafik yang naik, bukan yang turun ya. Karena ada yang klien saya yang Gemini, Mbak Endang kok sedih melulu, Gemininya kalau nggak kayak yang di kartu gitu ya. Sebetulnya ini bentuk arahan. Kalau Anda merasa hidup di dalam berpasangan itu konfrontasi terus, pertengkaran terus, sebetulnya yang dibutuhkan ada keinginan salah satu mengalah dulu. Mengalah, kalau sudah lebih banyak cool, pasti yang ngamuk-ngamuk atau yang kesel atau yang ngomel-ngomel melihat ada perubahan. Nah, dia akan lebih menurunkan tensinya lagi. Kalau Anda lebih turun, dia turun lagi. Begitu turun, nah begitu nggak ada lagi dasarnya ya, dua-duanya sama di posisi yang stabil, maka yang ada adalah saling menyadari bahwa tidak ada yang perlu dipertengkarkan, tidak ada yang perlu dibikin emosi gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah asmara yang lajang Gemini Februari 2019, The Hangman. Kemudian Justice. Berikutnya 10 tongkat. Buat yang lajang, ternyata pernah mengalami PHP ya, cinta yang di PHP atau yang tidak pasti. Mungkin dekat, tapi belum jelas arah tujuannya kemana ini. Sering bareng, tapi nggak jelas kedepannya, nggak pernah dibahas apa-apa. Nah, kalau sudah menggantung kayak gini, ini sebetulnya lebih baik cepat di skip aja. Karena kedepannya dipaksain kayak apa, tetap aja nggak jelas gitu. Banyak klien saya ngalami seperti itu, ditunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak jelas sampai sekarang. Bilangnya, aku mau bikin kejelasan, kita tuh gimana gitu. Tapi ntar dia menjauh. Nah kan, butuh keberanian yang saya bilang ketika dalam posisi gantung, nggak jelas, mikir terus. Akhirnya makan hati gitu ya. Itu tinggal Anda sendiri berani atau tidak mengambil sikap supaya hidup Anda jelas pergerakannya, harus mendekat dengan siapa, harus berjalan dengan siapa. Dan itu yang pas. Yang current, Justice. Anda betul-betul sekarang selektif sekali dalam berusaha dekat dengan seseorang. Anda lihat apakah orang ini jelas, niatnya jelas, tujuannya jelas, apakah punya harapan terhadap langkah hidup ke depan gitu. Jadi Anda sudah menjustifikasi dulu yang datang, sudah di screening gitu ya. Ini Justice, mencari keseimbangan, kepastian bahwa orang ini betul, serius, atau main-main. Kalau main-main skip. Serius enggak, tengah-tengah, ya udah waiting list. Serius apa enggak? Serius. Nah, taruh di posisi yang menunggu sebentar gitu ya. Nah, itu sebetulnya melindungi Anda untuk bisa menemukan seseorang yang sungguh-sungguh untuk dekat dan punya hati yang baik, punya niat yang tulus untuk menjajaki bagaimana diri Anda dan peluang untuk membangun satu hubungan yang mengarah kepada hubungan yang serius, itu peluangnya besar sekali gitu ya. Untuk yang kedepannya ternyata masih berat buat memutuskan apakah betul-betul akan jadian, betul-betul mau dekat gitu, karena ada banyak hal yang masih menjadi beban, masih memikirkan tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa dikaitkan dengan cinta-cintaan. Ada yang merasa bahwa Mbak, saya tuh masih jadi tulang punggung keluarga,
susah buat mikirin cowok atau cewek gitu ya. Iya, jadi yang masih tetap memilah, mengurai problem-problem keluarga, mungkin ya sementara waktu fokus dulu sampai persoalan keluarga bisa terselesaikan, beban-beban yang dipanggul bersama keluarga bisa segera selesai dan ringan jadinya gitu ya. Dan kalau semua sudah tuntas, mudah-mudahan tidak seberat ini ya dalam kehidupan Anda sampai 10 tongkat. Berat sekali sampai Anda tidak bisa berpikir yang lain selain bagaimana menyelesaikan problem yang serius atau persoalan yang khusus di dalam keluarga. Dan Februari sepertinya lebih banyak Anda berpikir tentang bagaimana membersihkan hati dan pikiran, dan kalaupun dekat Anda sedang meneliti, menjajaki kemungkinan-kemungkinan orang ini serius atau hanya sekedar coba-coba gitu ya. Oke, untuk Gemini, dari apa yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan, ada yang merasa kurang cocok, ada yang kurang pas, jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Saya bilang kadang-kadang orang nggak ngeh ketika diceritakan yang baik gitu ya, yang baik-baik, apa pentingnya diaminkan. Saya pernah ketika ada seorang teman, dia paranormal yang sudah sepuh gitu ya, dia bilang, Endang, kamu nanti begini-gini. Saya senyum aja dalam hati, apa iya, saya aminkan saja gitu. Dan ternyata apa yang disampaikan itu kejadian semuanya. Dan saya pikir hal-hal yang positif alangkah baiknya kalau diaminkan. Tapi kalau ada yang buruk nggak usah dipikirin, nggak usah dibikin kusut di pikiran, singkirkan saja, singkirkan, geserkan. Tapi kalau ada sesuatu yang menjadi kewaspadaan, pakai sebagai sesuatu yang menjadi antisipasi gitu ya. Wah, ini jangan-jangan seperti yang waktu itu Mbak Endang bilang, kayaknya ada yang mau nipu nih, kayaknya dia bohong nih gitu ya. Jadi kewaspadaan. Oke, jadi kalau ada yang kurang pas, singkirkan saja. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan yang mau konsultasi secara private, bisa tanyakan ke Mbak Tati berapa biayanya, bagaimana transfernya, bagaimana mekanismenya, WhatsApp-nya 087885001208. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Gemini. Semoga Februarinya indah dan penuh cinta. Saya Nang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.